Berikutnya kami mohon dengan sangat karena nanti ini pasti ada pengelolanya ya, dan memang ini kan memang didanai oleh Basnas. Kami mohon untuk terus menerus Pak Ustadz Gus Hasan dan Pak Siok untuk memantau ya, memonitoring, evaluasi, karena tentunya kami tidak ingin usaha yang kita rintis bersama ini hanya berjalan seumur jagung, hanya berjalan setahun 2 tahun. Kami ingin ini berjalan selamanya karena kami ingin membangun basis keumatan di Kabupaten Jombang. Dengan apa dikatakan oleh Gus Anu tadi, 2-3 hari yang lalu telah berdiri, maka produksi dari ACT, aksi cepat tanggap melalui global zakat di desa Pandan Wangi ya, yang hampir sama usahanya sama ini. Tapi kami yakin dengan jaring Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan dan semoga kita lebih unggul daripada kompetitor kita di Pandan Wangi itu. Dan terakhir, mohon dengan sangat pada pengelola pegawai yang ada di sini, kita harus mulai hari ini berdisiplin ya. Kalau di kota itu ketika undangan jam 9 kota takut ini undangan jam ini undangan khas Basnas atau khas Ansor. Yang hari ini karena hari ini adalah bentuk selamatan tasyakuran bagi usaha ini. Kalau kita komitmen niatnya untuk kesejahteraan warga Jombang, meningkatkan kualitas warga duafa, kita bantu mereka berwirausaha, berusaha, berdagang, hakul yakin imbal baliknya pasti lebih banyak yang akan kita terima. Tapi niat kita akan berusaha kan awal dewi, hakul yakin oleh yang akan awal dewi. Nah, makanya kita berharap ikhtiar ini tentunya kita support sama-sama, dan kita berharap pula sinergi terus antara Ansor, Basnas, dan nanti evaluasi monitoring terus kita lakukan. Karena kita ingin usaha yang kita rintis ini benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kabupaten Jombang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih dan matur suwun yang disampaikan oleh sambutan oleh Gus Didin tadi. Itu adalah merupakan salah satu ikhtiar yang disampaikan oleh Gus Didin tadi yang sudah kerjasama dengan Ansor maupun dengan Basnas. Namun perlu diketahui juga, jadi tidak hanya dari sahabat-sahabat Ansor, tapi untuk seluruh yang hadir pada siang hari ini, untuk seluruh Banom, ini adalah merupakan kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama berwirausaha untuk kemandirian kita, khususnya di organisasi Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Jombang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk sambutan yang ketiga adalah dari insyaallah Gus Hasan, merupakan Direktur PT Sahabat Retail Nusantara BPGB Ansor Pusat. Insyaallah akan banyak sekali yang disampaikan karena ini adalah merupakan kerjasama dengan Direktur PT Sahabat Retail Nusantara. Kepada yang terhormat Gus Hasan Taufik selaku BPGB Ansor Pusat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu lenggah dingin. Kain taksi apa aja nggak kesinian gitu. Sebelumnya terima kasih sekali atas segala kesempatan dan kerjasamanya. Ini adalah sebuah launching atau pembukaan yang luar biasa, melibatkan banyak sekali stakeholder di sini. Ada Basnas, ada BD Ansor, kayaknya juga ada Ibnu dan juga BNI juga akan aktif di sini nanti, kurang lebih seperti itu. Matur nuwun ibu-ibu muslimat, Mbak Fatayat, dan sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW
semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumul akhir. Yang saya hormati Gusanto, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Gus Didin, Ketua Basnas Kabupaten Jombang dan tim Basnas Kabupaten Jombang. Yang saya hormati sahabat-sahabat dari pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, PP Ansor, IPNU, Fatayat, PBPNU dan muslimat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Kosyong dari PDRMS, Pak Budi, Pak Wandi dan tim dari HOSPM Pusat, yang alhamdulillah dengan kolaborasi ini semoga kedepannya kita memang benar-benar bisa mewujudkan apa yang diimpikan, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari Ketua PJ, PP Ansor dan sahabatnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, menambahkan aja dari beliau berdua ini. Sebenarnya sudah banyak sekali sih, kayaknya kalau saya nambahkan nanti melukat. Dalam hal ini saya mewakili bidang ekonomi pimpinan pusat PP Ansor. Jadi yang tadi disebutkan adalah PT Sahabat Ridho Nusantara. Ini adalah unit usaha milik PP Ansor. Kebetulan saya adalah direktur utama di PT itu. Kita biasa menyebutnya Ansor Retail. Jadi Ansor Retail itu adalah sebuah program usaha, program pemberdayaan ekonomi yang itu nanti dibungkus dalam sebuah perusahaan, sebuah PT. Maksudnya kayak gini. Ketika kita punya ideasi untuk kita pengembangan ekonomi, kita terkendala ke banyak hal. Kalau permodalan oke lah, di sini ada duit juga 8,5 miliar nanti tahun depan. Nganggur gitu. Nganggur kok. Sistem dan manajemen yang ada di kita itu sangat lemah. Makanya dari PP Ansor ini membentuk sebuah PT. Tujuannya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan perusahaan, diantaranya adalah perusahaannya Pak Syong, itu untuk bagaimana kita mendapatkan ilmunya, bagaimana kita mengembangkan struktur ekonomi di internal kita, sehingga ini menjadi sebuah kolaborasi. Kenapa? Karena bagi perusahaan dengan seperti perusahaannya Pak Syong, ini sangat butuh pasar, sangat butuh kita gitu. Dan kita butuh sistem. Jadi nanti gini tuh, tadi kan disebut tentang monitoring dan lain sebagainya. Di sini di dalam server ya, server yang ada di situ, semua pengeluaran barang di sini itu real time terbaca oleh HO-nya pusat, SDM pusat, yang kebetulan dari PIC-nya Jombang itu kita culik untuk yang masifan itu, seperti itu. Jadi ketika sore hari ini kita sudah mempunyai laporan stok. Jadi penjualan hari ini berapa, terus sampai dengan stoknya itu ada berapa gitu. Nah, ini detail sekali. Jadi suatu hari saya pernah ditelepon oleh HO-nya Pak Syong, namanya Mbak Santi. Saya waktu itu bayar transfer 100 juta ke beliau. 2 hari kemudian saya ditelepon, tagihan saya kurang 3 rupiah. Saya transfer 3 rupiah, biaya 6.500. Sampai segitunya, sistem yang kita bangun. Artinya ini sesuatu yang memang selama ini diharapkan oleh Ansor Retail. Nah, ketika ini terbentuk, pola ini terbentuk di sebuah kabupaten, taruhlah Jombang, ini dari pimpinan cabang kita harapkan untuk bisa membuat struktur pemasaran sampai ke ranting dan PAD. Setelah ini terbentuk, maka kita akan mudah untuk memasukkan produk lokal. Artinya gini, sekarang kita punya keripik ya, keripik di kelurahan mana. Untuk menjual ini ke kelurahan atau kecamatan mana di Kabupaten Jombang kan tidak mudah. Infrastrukturnya nggak ada di NU. Tapi dengan ini kita jual barang-barang ini, si keripik ini enak ngikutnya. Nah, ketika ini tidak bisa, masuklah ke PC. Ini masalahnya di perizinan. Nah, PC bantu, perizinannya harus seperti apa? Masalahnya di pengemasan harus seperti apa? PC bantu di pengemasannya.
ini terjadi sebuah kolaborasi antara pimpinan cabang dengan Ansor Retail, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya dibentuk dari Ansor Retail, saya mewakili pimpinan pusat. Terus di sini ketua PC menunjuk salah satu dari kader itu untuk menjadi kepala cabang Ansor Retail Kabupaten Jombang yang strukturnya terpisah dari PT Ansor, tetapi milik PT Ansor. SOP dan lain sebagainya sesuai dengan yang kami buat di HO dari head office dari Ansor Retail Pusat. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika terjadi pergantian ketua pimpinan cabang ini tidak masalah. Kurang lebih seperti itu harapannya. Nah, dari proses ini, kalau ini si kritik ini aktif ataupun settle di Jombang, untuk memindahkan ke kabupaten lain sangat mudah. Hari ini Ansor Retail mempunyai 175 cabang di 175 PC di 16 PW, yang 135 berdagang aktif. Ini target per hari masih di angka mungkin 30-45 juta untuk bulan ini. Artinya satu bulan kan baru 800-an juta ya. Cianjur sudah 1,2, hanya 3 yang dijual, rokok, keripik, rica, sama beras. Kabupaten Bandung 900 juta per bulan, Wonosobo 400 juta. Nah, ini sudah terjadi di banyak kabupaten, sudah terjadi. Nah, dari sini struktur atau infrastruktur ini yang dilembagakan di modalnya sudah ada 8,5 miliar. Gimana menjalankannya? Kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau modal kita sudah nggak terbang, sudah artinya dari Jombang sudah oke lah, nggak masalah. Di kabupaten lain, seandainya ada yang ingin seperti ini, taruhlah misal dari 21 PAC ingin membuat toko-toko kecil, dalam beberapa hari bisa dibuka dengan permodalan full dari BJB, misal seperti itu, Bank Jabar Banten. Itu bisa seperti itu, dan tanpa jaminannya. Jaminannya pasti om. Nah, ini kita bangun semacam itu. Nah, kita mempunyai pola-pola kerjasama seperti ini dengan RMS di Jawa Timur, dengan effort cost di daerah Banten dan DKI Jakarta. Kita mempunyai kerjasama dengan PT Global di Priangan Barat, 9 kabupaten di Priangan Barat. Semua seperti ini. Ini tinggal gabungkan saja. Mau nggak sih digabungkan? Mau nggak sih kita bekerja sama? Saatnya kan sekarang berkolaborasi, bukan kita bersaing saling menjatuhkan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, nanti coba belasan. Oh. Tapi ini perusahaan Pak Siang itu, ini Pak Siang ini karyawannya 540. Hari ini beliau meresmikan 3 titik. Yang satu di sini, yang 2 di Malang. Makanya ini tadi lihat jam terus, saya juga tahu lihat jam terus. Yang satu kafe, yang satu toko susu. Nah, dari 2 perusahaan ini, 2 toko susu, kafe dan toko susu bisa diduplikasi di Jombang. Ini belum lagi, boleh ya? Boleh. Jadi ada toko khusus susu sama Pampers. Jadi beliau ini untuk Mami Poco, ini salah satu distributor terbesar. Jadi di sana sudah dibuat polanya di di Kota Malang. Seandainya nanti di sini siap, tinggal duplikasi yang toko susu sama Pampers dipindah di sini. Kurang lebih seperti itu. Masih banyak lah nanti peluangnya. Seperti tadi malam, 2 malam yang lalu saya ditelepon dari Ansor Retail Kabupaten Bekasi. Ini dapat order 1 hari 10 ton ayam. Nah, saya kepikiran 2. Ini 10 ton ayam modalnya 1,4 miliar. Pembayarannya 3 hari. Ini mau saya mintakan modal di Pak Song atau di Basnas gitu. Nanti kita bicara di belakang.
Mungkin dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan maupun motivasi dan arahan selaku Direktur PT Sahabat Rindal Nusantara BPGB Ansor Pusat oleh Gus Hasan tadi. Sangat banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semuanya, teknis di lapangan bagaimana kita cara berwirausaha dan bekerja sama. Tadi banyak sekali, bahkan tidak hanya di Kabupaten Jombang, ya. Tentunya ini adalah sekali lagi merupakan kesempatan yang sangat-sangat baik sekali, apalagi di tahun 2021 nanti tentunya kita semuanya di warga Nahdlatul Ulama maupun Nahdliyin kita bisa bersama-sama bersinergi bagaimana untuk bisa meningkatkan kemandirian berwirausaha, apalagi ini sudah merupakan peluang besar untuk kita semuanya untuk bisa berwirausaha. Dan terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Direktur PT Sahabat Rindal Nusantara tadi oleh Gus Hasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan untuk sambutan yang keempat ini adalah merupakan owner dari Bung Motoris Kabupaten Jombang. Insya Allah ini juga merupakan akan disampaikan tentang bagaimana kerjasamanya untuk di bidang atau hutan yang ada di Kabupaten Jombang ini. Insya Allah akan disampaikan sebelumnya oleh Bapak Li Hendilianto atau Bapak Siong. Kepada Bapak Siong kami persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu semuanya. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di situasi yang pandemi ini kita masih berjuang. Ya, kita di situasi pandemi tidak boleh malah takut keluar karena sudah terbukti lebih penting nilai ekonomi. Terus jadi kita semua sudah bisa hadir di sini sehat walafiat. Kemudian dengan hormat Gus Anto, ya Gus Bikin, kemudian keluarga besar NU Jombang, keluarga besar Ansor Jombang, terima kasih. Saya sama saya Bu Motoris sudah diberi kepercayaan untuk bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman di Ansor Jombang. Tadi ada beberapa penyampaian dari Gus Didi, mungkin saya mau cerita dikit histori saya, mungkin bisa itu ya. Jadi saya besarnya dulu dari kecil itu di pasar di Malang, Jainamin, pasar besar. Orang tua saya itu buka toko 2 kali 2,5, jadi nyewa. Namanya dulu toko A26 asal mula. A itu bedak, dulu namanya kan bedak. A nomor 26. Nah, gitu. Jadi saya mulai kecil SD, SMP di sana. Kita jualannya retail dari dulu. Kalau zaman dulu jualnya bukan dus-dusan ini, Loredina 6 biji, kilo 2 renteng, itu kami dulu di pasar. Setelah saya SMP, bapak saya sewa agak besar di luar pasar, sewa. Habis itu bisa kredit bank dibeli. Kemudian ada nyabang untuk kanvaser kelilingan dari saya masih ada. Nah, masuk SMA itu saya diberi penawaran sama papa saya, kamu lanjutin ini aja daripada mau ikut temenmu kuliah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya setelah lulus ya nggak bisa praktek, cuma buku. Nah, jadi waktu itu saya menolak karena gengsi, lihat teman kan beberapa kuliah ya sekolah. Terus dia bilang, lu SMP nggak naik, dia nggak naik.
SMA 2 nggak naik, saya juga nggak naik SMA 2 ya. Setiap hari dapat sudah pulang sekolah nggak pulang biliar. Jadi, oh sama. Jadi itu bergaul banyak sekali teman. Nah, singkat cerita sama orang tua saya diajak ke notaris teman dia di Malang. Kalau kamu ngotot kuliah, ini Pak Eko, juga almarhum notarisnya, saya masih ingat dia panggil Om. Tulis tanda tangan utang 300 juta untuk kuliah. Kalau lulus harus dicicil, kerja dimanapun harus cicil ke papa. Saya waktu itu, mana Om? Saya teken aja. Pokoknya kuliah aja. Saya dulu itu gengsi, nggak mau dituku. Saya malu karena lihat temanku, wah dorong mobil, punya perumahan, punya pabrik. Saya cuma jual kue sama snack. Saya dulu malu. Kemudian saya mau tanda tangan, omnya bilang, om notarisnya, gini yo, kan papamu belum selesai bicara. Kalau kamu mau jaga toko, nggak mau kuliah, kamu pilih mobil baru beserta full audionya, unbudget, bebas. Nah, agak goyang saya. Saya pulang suruh mikir 1 hari, besoknya pagi saya bilang ke papa, Pak, saya mobil pilih Phantom, audionya bebas, saya diberikan bebas, full audionya bebas, karena saya dulu suka audio. Sebagai gantinya, maka bangun pagi jam setengah 8 saya harus di toko, jam 8 malam saya harus tutup toko setiap hari. Ya, tutup toko jam 8, apakah sudah selesai? Belum. Di rumah itu dulu waktu dikasih black, kayak sekarang blacknya mobil, ditata kepala sama kepala, ekor sama ekor, untuk besok store ke bank, buka giro untuk lihat orang-orang naik di ngecek yang barang habis, besok harus order apa, ngatur keuangan, wis segala macam semuanya. Jalan 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Terus saya pikir, ini kalau gini berarti dari papa saya ke saya itu tidak ada perubahan. Dia itu Superman, bukan Super Team. Ya, kalau Superman-nya kerokan ya otomatis tokonya tutup. Nggak ada yang buka toko, nggak ada yang pegang kunci, nggak ada yang tahu harga. Itu Superman. Akhirnya saya banyak temen yang bikin programmer, saya bikin program kecil dari program kasir. Minimal saya pulang nggak perlu hitung uang, sudah ada kasir. Saya bikin stok, minimal sudah saya orderkan yang lagi, saya nggak perlu pusing sampai ke finance. Jadi kurang lebih 3 tahun saya nata. Setelah itu saya tata, jadi saya nganggur. Mau ke toko jam 11 ya nggak apa-apa, mau datangnya nggak apa-apa, karena sejak ada online kan sudah online semua. Dari banyak waktu itu kemudian di toko itu banyak sekali yang namanya itu motoris. Motoris itu freelancer yang di belakang bawa tas pos naik sepeda motor ke toko saya. Setiap kali dia datang itu bergelombol 10 sampai 20 orang. Dan mohon maaf, setiap kali datang di deretan jahitan itu selalu dianggap tidak jujur karena pakai jaket. Nah, ternyata dia itu ngambil hanya barang-barang baru yang dipergunakan untuk sampling ke warung. Jadi dia begitu mulia, mencuri untuk diberikan, yang nggak dikomunikasikan sehingga orang lain melihatnya itu nggak baik. Padahal itu aku sampai nggak habis pikir, ini mana ada orang kayak begini. Aku nyolong ya untuk bantu orang, untuk kan nggak ada kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang itu Robin Hood. Ya. Terus kisah ini saya ceritakan ke beberapa prinsipal Indomaret, Uri, saya ceritakan, mereka juga kaget karena mereka selalu memiliki banyak barang sampling. Akhirnya saya disupport waktu itu Biskuat Bolu, disupport beberapa dari Garuda Food, saya berikan ke mereka gratis. Dari 10 orang gratis, jadi suka
motoris itu hanya iklan dari mulut ke mulut, nggak ada iklan medsos atau apa zaman dulu. Dia datang lagi 50, dia datang lagi 100, sampai hari ini 3.700. Hanya nggak sengaja seperti itu. Nah, dari A26 yang terusir, saya bikinlah bom motoris 1 di asal mula Ketamin, bom motoris 2 di Malang Utara, bom motoris 3 Malang Selatan, bom motoris 4 itu di Blitar, bom motoris 5 itu di Pare, Kediri, bom 6 itu di Semarang. Di Semarang itu yang setelah ke-6, kemudian saya ketemu beliau, Gus Hasan. Kita ketemu di mana ya, Gus? Di Semarang ya? Ya, di ngobrol-ngobrol dengan teman. Terus usahaku bermotoris ini usaha retail yang membutuhkan banyak manusia. Ini bukan usaha yang pabrik otomatis 3 orang jalan sudah. Ini enggak, ini perlu banyak bantuan manusia, saling kolaborasi, saling membantu. Kemudian saya cerita sama Gus Hasan, kita mau ya wis coba. Intinya setelah beberapa kali ketemu, kita tata konsepnya bagaimana, ketemu kita coba bom motoris yang ke-7. Kalau dengan teman-teman Ansor kita kasih depannya kasih S sahabat bom motoris. Itu ke-7 di Magetan. Kemarin baru buka ke-8 di Tulungagung. Ini yang ke-9. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, saya kalau ke pabrik prinsipal, bargaining saya akan semakin kuat kalau saya membeli semakin banyak. Contoh, saya beli original. Kalau tokoku 1, saya paling banter beli 500 karton. Oke ya. Kalau toko saya 10, saya bisa beli langsung 50.000 karton. Itu harganya, diskonnya banyak, berapa kali diskon. Diskon inilah yang kami berikan ke semua nanti cabang, termasuk kerjasama dengan Ansor. Harga kami bisa dibandingkan nanti mungkin setelah sini jalan ke lapangan, kalau ada kendala langsung sampaikan ke Pak Budi. Nah itu Pak Budi, tangan kanan saya yang di sini. Nanti kami di HU di Malang, baik HU-nya saya maupun HU-nya SBM, bisa kolaborasi kalau ada kendala-kendala di sini ataupun permintaan barang. Pak, di sini minyak laku loh, di sini Unilever laku loh. Nah itu bisa kami supply. Ini yang terkirim masih 20% dari total jenis item, karena kemarin cukup mendadak-mendadak ya. Nah, jadi tanggal merah juga banyak ya, Ivan. Nah, jadi ini masih 20%, masih banyak sekali. Di tahap awal ini yang kami kirim hanya barang yang fast moving, barang yang memang sudah ada marketnya, supaya teman-teman sini menjualnya nggak susah. Ada Roma Manggis, Abon, Gelas, Stereo, Floridina, Milo, kan mungkin sudah familiar sehari-hari. Nanti berjalannya waktu, saya minta Pak Budi penuhi terus. Kalau target kami sama tugasan itu sehari bisa masuk 100 juta. Jadi kalau 25 hari kerja minimal sudah 2,5 juta. Itu target kami. Menuju itu biasanya butuh waktu 6 bulan. Kalau sekarang Magetan kan rata-rata kemarin 17, 15 gitu per hari. Ya kita mau drive ke 30, ke 50, sampai gitu, aman 100. Jadi itu histori saya mungkin kalau dalam hal lapangan untuk pengalaman kerja ini saya sudah tidak skill. Jadi aku tetap akan turun monitor sendiri. Saya bukan yang hanya di belakang meja. Saya lebih suka keringetan daripada di AC. Gitu ya. Ini ya betul. Itu kemudian untuk reporting kami semua sudah online. Jadi kita nanti report omset juga harian TWA. Tarikan rugi laba sudah setiap bulan otomatis dari HU Malang. Barang habis yang perlu diorder apa sudah dikontrol dari HU Malang, dan itu semua sistem. Kalau di sini nanti akan kebaca sistem setelah jalan 2 bulan. Oh di sini itu yang laku teh gelas, bukan teriu. Berarti lakunya seminggu 100 dus, maka kami pasti minimal ada stok 100, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini semoga yang
dan sangat kami harapkan yang ke-9 ini lebih baik lagi dari 7, 8, 9. Ya, saya akan full support sama tim, apapun kendalanya. Mohon kalau di lapangan ada masalah segera komunikasi. Dan terima kasih pada SPM 10 calonnya dari Batang. Ya, itu mungkin sekian sedikit cerita dari saya. Terima kasih atas waktunya dan kepercayaannya. Terima kasih. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari Ponorogo Motoris Indonesia. Ini ada Bapak Lili Hendy atau Bapak Sion. Tentunya pada hari ini adalah memastikan tujuan untuk meresmikan sahabat motoris 9, yang ke-9 maksudnya di Kabupaten Jombang. Tentunya tadi sudah banyak sekali yang disampaikan bahwasannya kegiatan atau retail berusaha ini tidak hanya di Kabupaten Jombang, ada di Malang, jadi sudah banyak sekali. Ini adalah merupakan sekali lagi untuk sahabat-sahabat Ansor maupun banom-banom yang lain, kalau misalkan di kecamatan itu ada usaha toko, tentunya ini juga nanti untuk kedepannya usaha itu bisa memberikan kemandirian kepada organisasi, apalagi ini ada situasi gencar-gencarnya kita untuk berwirausaha untuk bisa mandiri. Jangan sampai kita disampaikan oleh ketua tadi dan sampai ketinggalan dengan organisasi sebelah tentunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Li Hendy Rianto selaku owner Grup Motor Indonesia tadi bisa memberikan wawasan untuk kita semuanya, motivasi untuk kita semuanya untuk senantiasa bergerak dan menggerakkan untuk kita Ansor tentunya untuk berwirausaha untuk kedepannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya ini sebagai acara, sebagai penutup dan doa supaya kita semuanya nanti lebih berkah pada siang hari ini, untuk kegiatan atau launching sahabat bermotoris yang ke-9 di Kabupaten Jombang ini mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga toko atau usaha yang akan digadang oleh Ansor bersama dengan Basnas tentunya nanti senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kepada Bapak Ustadz Ahmad Zaidi untuk berkenan untuk memberikan doa, mudah-mudahan acara pada saat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi aku hormat kepada Bapak Ustadz Ahmad Zaidi untuk memberikan doa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tajina biha wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarhamna biha min darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dengan doa disyukur kita pada Allah, mudah-mudahan doa yang kita ucapkan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk acara yang terakhir tentunya sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan tentunya sekaligus peresmian ya atau launching toko grosir Ansor dan Basnas sahabat motoris yang ke-9 Kabupaten Jombang, tentunya sebagai simbolis nanti untuk berkenan kepada nanti ada yang pertama kepada Gus Hasan ya untuk memberikan sebenarnya kepada owner motoris Bapak Hendi Lianto, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ya uang yang kedua adalah Gus Hasan kepada Ketua DPD Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang Haji Jonggang Temam Ikhwanto. Kemudian untuk yang ketiga nanti adalah Gus Hasan kepada Ketua Basnas Kabupaten Jombang ya. Jadi sebagai simbolis sekaligus peresmian untuk launching toko grosir Ansor dan Basnas sahabat motor yang ke-9 Kabupaten Jombang pada siang hari ini. Oke, sekali lagi untuk kita semuanya diperkenankan untuk yang pertama untuk menentukan ya sebagai rasa syukur kita semuanya sahabat-sahabat maupun balong yang hadir pada siang hari ini adalah Gus Hasan kepada Honorable Motoris Bapak Hendi Lianto ya, sebagai simbolis sekaligus peresmian diberikan kepada Bu Motoris Bapak Hendi Lianto. Kemudian Ketua Basnas Kabupaten Jombang dan tidak lain ada juga Ketua PCGP Ansor. Ya, saya kira itu alhamdulillah ada sebagian simbolis yang sudah diberikan, berarti pada hari ini juga sudah diresmikan untuk kita semuanya untuk pemuda Gerakan Pemuda Ansor maupun balong yang ada di Kabupaten Jombang ya, bahwasanya di Jombang itu sudah ada toko grosir ya,